Oke. Di sini materinya adalah exposition text. Nah, kita akan membahas bagaimana konsep atau kerangka berpikir ya, framework dari exposition text seperti ini ya. Nah, jadi kita langsung saja ke konsep dari exposition text dan langsung kita ke penerapannya saja. Nah, sebetulnya exposition text ini sudah seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam diskusi, entah itu dalam diskusi bersama teman, diskusi di kelas ya, maupun diskusi di organisasi ya, sedang rapat seperti itu ya. Nah, dalam diskusi ini kita bisa menggunakan framework atau konsep exposition text dalam menyampaikan pendapat atau opini agar pendapat kita itu kuat seperti itu ya, agar pendapat itu kuat dan bisa diterima dan meyakinkan orang lain. Seperti itu bagaimana caranya? Kita langsung saja di sini kita ambil topiknya adalah for example ya, student should use internet wisely. Nah, contohnya bahwa kita punya pendapat bahwa siswa itu harus menggunakan internet secara bijak. Memang ini bagus gitu ya, pendapat ini bagus, tetapi kalau memang tidak didukung dengan logical reason atau dengan alasan-alasan atau argumen yang bagus gitu ya, yang logik gitu ya, mungkin ada juga orang yang tidak akan terlalu yakin dengan pendapat ini seperti itu ya. Maka di sini klaim atau opini kita adalah student should use internet wisely. Nah, untuk mendukung pendapat kita ini, ya pendapat ini, maka kita tambahkanlah logical reason, gitu ya. Kenapa nih harus menggunakan internet wisely? Misalnya, contohnya adalah contohnya misalnya di sini kita ambil wasting time, ya. Sorry, kita di sini wasting time ya. Nah, karena kalau misalnya contoh kenapa harus wisely? Karena wasting time ketika ketika siswa menggunakan internet itu banyak distraksi dan membuat mereka kecanduan sehingga menghabiskan waktu mereka untuk terus berselancar di internet ataupun di sosial media, sehingga menghabiskan waktu yang harusnya dipakai untuk belajar akhirnya dipakai untuk entah itu scroll atau menonton video dan yang lainnya yang membuat itu kecanduan. Lalu kita bisa tambahkan lagi yang lainnya seperti untuk mendukung opini bahwa student itu harus menggunakan internet dengan lebih bijak seperti itu ya. Nah, di sini kita ke evidence. Nah, setelah kita logical reason ya, terus ke evidence seperti itu ya. Nah, di evidence ini ya, evidence itu adalah bukti ya. Nah, setelah kita punya opini didukung dengan logical reason ya, lalu juga sekarang kita dikuatkan lagi dengan si evidence ini, dengan bukti ini ya. Nah, kita kasih bukti misalnya ada berita atau berdasarkan contoh misalnya ada lembaga survei, misalnya ada namanya kata data ya, misalnya. Berdasarkan survei dari kata data atau ya riset lah dari kata data, misalnya screen time ya. Nah, screen time orang Indo itu lebih dari misalnya 12 jam per hari ya. Kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, misalnya 12 hours per day. Nah, maka ini kan screen time 12 hours per day. Screen time orang Indonesia ya. Screen time orang Indonesia itu 12 hours per day. Untuk orang-orang yang apa? Yang umurnya misalnya di rentan misalnya dari 15 ya. 15 sampai
17 misalnya, contoh. Nah, berarti kan ini ada di masa SMP, mungkin ada masa SMP atau yang di masa SMA gitu. Artinya kan 12 jam dari satu hari, berarti kan setengah harinya itu screen time dia di depan layar, di depan laptop, entah itu di depan HP gitu. Dan ini terbukti sangat wasting time. 12 jam itu lama ya. Bahkan kita harusnya dipakai belajar seperti itu kan. Tapi ini malah dipakai untuk scroll di internet. Maka ketika ada opini student harus menggunakannya secara bijak gitu ya, karena itu kalau tidak bijak bisa secara logical reason ya, kalau tidak bijak gitu ya, itu akan menghabiskan waktu. Dan dibuktikan bahwa ada data yang menyebutkan screen time orang Indonesia yang umurnya 15 sampai 17 tahun itu 12 jam per hari. Maka ini sudah too much, sudah berlebihan. Oleh karena itu, mendukung opini kita, menguatkan opini kita bahwa student harus menggunakan internet secara bijak. Seperti itu ya. Nah, oke. Setelah kita memahami framework ini, apa sih tujuannya kita mempelajari framework ini? Tujuannya apa sih? Ketika kita mempunyai opini, lalu didukung dengan logical reason, lalu dikuatkan dengan bukti supaya orang-orang memang yakin untuk bahwa opini kita betul. Untuk apa? Tadi ya, bahwa tujuannya adalah to convince ya, to convince. Nah, to convince ini apa artinya? Untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Yang meyakinkan pembaca ya, karena kita lagi bahas teks. Meyakinkan pembaca untuk apa? Untuk percaya dengan pendapat kita, atau bahkan menggerakkan orang untuk melakukan apa aksi yang kita sarankan, aksi yang kita rekomendasikan, seperti itu ya. Jadi itu adalah konsep secara umum dari exposition text. Kita punya opini didukung dengan logical reason, lalu dikuatkan dengan evidence, sehingga orang percaya, orang yakin dengan opini kita. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa kembali lagi ke logical reason ya. Ini logical reason. Ini kenapa logical reason? Kenapa harus logik ya? Ya, harus logik. Kenapa harus logik? Ketika kita menyampaikan alasan, contoh misalnya kita topik lain, katanya Ronaldo lebih baik dari Messi, gitu ya. Kenapa? Karena Ronaldo adalah Ronaldo. Apakah kita akan menerima? Kan itu tidak ada penjelasan logisnya gitu ya. Maka orang-orang akan lebih sulit diterima. Beda lagi dengan gini, Ronaldo lebih baik dari Messi, itu contoh ya. Contoh lebih baik dari Messi. Nah, kita kuatkan dengan alasannya gitu ya. Karena Ronaldo bisa memenangkan 5 gelar di 5 liga berbeda, seperti itu contohnya. Dan Messi tidak. Nah, itu kan ada penguatan, ada alasan yang apa? Alasan yang logis, yang bisa diterima. Karena orang-orang gitu ya, people will accept our opinion, will accept our reason or argument if the argument is logic. Kalau argumennya itu logis dan bisa diterima, seperti itu. Setelah logis, apalagi kalau alasannya udah logis, itu udah akan menumbuhkan kepercayaan yang cukup gitu. Nah, apalagi didukung dengan evidence, itu akan lebih kuat untuk mendorong orang, untuk meyakinkan orang, atau untuk mendorong orang melakukan action yang kita rekomendasikan, seperti itu. Itu adalah konsep dari exposition text, seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau sudah paham dengan framework ini, nah nanti kita akan masuk ke jenisnya ya. Jenis dari exposition text, bahwa jenis dari exposition text itu ada yang analytical, ada yang hortatory ya. Nah, ada yang hortatory di sini ya. Ada dua. Yang analytical, ada yang hortatory. Nah, kalau analytical ini dia lebih ke belief aja ya.
lebih ke belief aja. Kalau hortatory itu sudah bergerak ke suggested action. Jadi kita bisa menggerakkan orang untuk melakukan atau jangan melakukan apa yang kita sampaikan, seperti itu ya. Nah, contoh di sini kalau kita lihat judul yang atau opini yang kita sampaikan di sini, dicontoh, students should use internet wisely. Nah, di sini bentuknya sudah suggested action, ada kata should ya. Should use, ada kata should yang mana itu adalah merupakan persuasif, kata ajakan, dan juga ada kata kerja use gitu ya. Maka itu kan udah berarti ke action ya. Maka kalau kita lihat dari opini ini, itu masuknya ke hortatory. Kalau misalnya build analytical, itu contohnya mungkin kita bisa ambil contoh misalnya misalnya internet for student is bad, contoh misalnya. Nah, maka kalau ini kita hanya menyampaikan bahwa agar orang-orang yakin internet untuk anak-anak itu jelek, seperti itu. Berbeda dengan tadi hortatory, student harus menggunakan internet dengan bijak. Di sini ada anjuran, ya gitu, ada aksi yang kita sarankan. Tetapi kalau di sini ya, di internet for student is bad, itu hanya kita ingin orang-orang yakin bahwa internet itu jelek untuk student, seperti itu ya. Oke. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita udah membahas, pertama ada framework-nya ya. Sebentar. Ini ada framework-nya atau konsepnya ya, kerangka berpikirnya. Yaitu ini kerangka berpikir dari acquisition text adalah kita punya opini gitu ya. Di sini kita punya opini, lalu selanjutnya ada logical reason-nya gitu ya. Sudah logical reason, alasan yang logis dikuatkan lagi dengan evidence. Nah, sehingga apa? Sehingga pembaca itu bisa yakin, untuk meyakinkan pembaca, to convince pembaca, seperti itu. Lalu yang kedua, dalam exposition text itu ada terbagi dua juga, tergantung tujuannya ya. Pertama, jika tujuan kita hanya untuk pembaca itu percaya dengan apa yang kita sampaikan atau pendapat kita, contohnya internet is bad for student gitu ya, atau internet for student is bad, itu disebutnya analytical, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang-orang dengan ide kita. Nah, berbeda dengan hortatory. Yang kedua, kalau hortatory itu sudah sampai ke suggested action. Artinya orang-orang kita menulis teksnya ini atau kita punya opini ini agar orang-orang juga tergerak untuk melakukan atau melakukan aksi yang kita sarankan. Contohnya di sini, student should use internet wisely. Artinya ada suggested action. Suggested actionnya apa? Bahwa siswa itu harus harus menggunakan internet itu lebih bijak. Oke, itu saja untuk pertemuan ini. Kita tutup dengan alhamdulillah.